Baik, selamat datang, selamat bergabung dalam mata kuliah akuntansi perpajakan. Kita hari ini masuk ke pertemuan ke-9. Pada pembahasan hari ini kita akan bahas tentang akuntansi persediaan barang dagangan. Ya, teman-teman bisa buka materi tersebut ada di dalam e-learning Budi Dharma. Silakan dibuka untuk materi pertemuan ke-9. Sudah saya share juga ya PowerPoint atau PDF-nya. Nah, kita lihat bahas tentang akuntansi persediaan barang dagangan. Nah, adapun outline atau tujuan pembelajaran kita pada hari ini, satu, menjelaskan pengertian tentang persediaan. Ya, seperti apakah persediaan itu? Lalu yang kedua, menjelaskan karakteristik daripada persediaan. Yang ketiga adalah mencatat persediaan dengan periodic inventory system. Dan yang keempat, mencatat persediaan dengan perpetual inventory system. Ya, mencatat persediaan dengan perpetual inventory system. Lalu yang kelima adalah menghitung harga pokok persediaan dengan metode first in, first out, last in, first out, dan juga average. Dan penilaian terhadap persediaan selain pendekatan harga pokok persediaan. Ya, sejauh yang kita pelajari bersama bahwa teman-teman sudah paham ya tentang akuntansi persediaan, karena kita juga bahkan sejak mengambil mata kuliah pengantar akuntansi 2, akuntansi keuangan menengah 1, akuntansi keuangan menengah 2 pun sudah beberapa kali dibahas berkaitan dengan akuntansi persediaan. Nah, di hari ini kita akan melihat akuntansi persediaan barang dagangan ya, selayang pandang dari sisi akuntansi, dari sisi standar akuntansi keuangan, dan nanti kita akan bahas singkat berkaitan dengan sisi pajaknya itu seperti apa. Ya, persediaan barang dagangan, barang-barang yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan normal perusahaan. Berarti persediaan ini memang diperoleh oleh perusahaan di mana sebagian ada yang mengambil dari luar, ya, lalu dia jual lagi dengan harga yang jauh lebih tinggi, atau ada lagi yang dari bahan mentah lalu dia olah menjadi barang jadi atau produk jadi baru siap untuk dijual. Nah, definisi yang disampaikan menurut Wibowo dan Abu Bakar ini menyampaikan bahwa persediaan barang dagangan adalah barang-barang yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan normal perusahaan. Jadi dia stok ya, stok persediaan di dalam gudang dan nantinya akan dijual sebagai kegiatan operasional atau normal perusahaan. Nah, pertama kita lihat terlebih dahulu seperti apa sih karakteristik persediaan itu, ya. Karakteristik daripada persediaan, ya, bagaimana karakteristiknya. Yang pertama, barang tersebut dijual kepada konsumen selama periode kegiatan normal perusahaan, ya. Pertama kita harus pahami dulu bahwa periode kegiatan normal perusahaan ya selama tahun berjalan, ya, mulai tahun misalnya tahun takwim dari Januari sampai dengan Desember 2021. Januari sampai Desember 2001. Nah, itu barang-barang tersebut dijual kepada konsumen selama periode kegiatan normal perusahaan. Kemudian yang kedua, sistem pencatatan persediaan menggunakan dua metode, yaitu sistem persediaan periodik dan sistem persediaan perpetual. Ya, ada sistem persediaan secara periodik dan sistem persediaan perpetual, dan itu pun sudah pernah kita bahas ya, sudah pernah juga dibahas di sesi mata kuliah lain, ya, bukan di mata kuliah ini ya, tapi ya teman-teman juga sudah tahu apakah itu sistem persediaan periodik dan apakah itu sistem persediaan perpetual. Lalu penilaian persediaan menggunakan dua cara penilaian, yaitu dengan pendekatan arus harga pokok dan selain arus harga pokok. Ya, jadi ada pendekatan yang menggunakan arus harga pokok dan di luar daripada arus harga pokok. Lalu yang berikutnya adalah persediaan akhir dilaporkan dalam neraca sebagai aktiva lancar. Ya, ini kita sama-sama sepakat bahwa memang persediaan akhir itu nanti bunyi ya,
Bunyinya di mana? Di dalam neraca sebagai aktiva lancar. Kok aktiva lancar, Pak? Karena persediaan itu nanti kan dijual. Dijual kemana, Pak? Dijual ke customer atau kepada pelanggan. Makanya kita masukkan dalam kategori aktiva lancar, posisi aktiva sebelah kiri. Ya, kemudian masih dalam karakteristik persediaan, persediaan yang dimiliki perusahaan pada awal suatu periode akuntansi disebut persediaan awal. Ya, persediaan awal ini kan dibawa dari periode sebelumnya ya. Kalau kita bicara persediaan awal 1 Januari 2021 berarti persediaan ini adalah persediaan akhir 31 Desember 2020. Ya, seperti itu. Makanya perusahaan pun mencatat adanya persediaan awal. Dia muncul di neraca saldo awal. Ya, neraca saldo awal per 1 Januari 2021. Jadi ada persediaan awal sekian. Kemudian setelah persediaan awal pasti akan ada pembelian, ya enggak? Ada pembelian persediaan lagi. Pasti pada saat tahun berjalan ini akan ada penambahan kan, penambahan persediaan. Jadi entah kita tambahkan atau kita kurangi. Kalau memang ada penjualan persediaan atau ada persediaan yang rusak atau bad stock, ya mau nggak mau kita harus kurangi. Setelah itu pasti akan muncul persediaan akhir. Ya, persediaan yang dimiliki perusahaan pada akhir suatu periode akuntansi disebut persediaan akhir. Kemudian persediaan akhir suatu periode akan menjadi persediaan awal periode akuntansi berikutnya. Ya, jadi persediaan akhir satu periode ini tentu akan menjadi persediaan awal periode akuntansi berikutnya. Kalau persediaan akhir 31 Januari 2021 berarti sebagai persediaan awal 1 Maret 2021. Ya, seperti itu. Nah, kita lihat metode yang tadi saya sampaikan ya, metode periodik yang pertama dulu, metode periodik inventory system. Ya, metode periodik inventory system ini pada akhir periode akuntansi dengan menggunakan sistem pencatatan periodik harus melakukan pengecekan fisik. Ya, di sini harus melakukan pengecekan fisik terhadap persediaan dengan cara mengukur dan menghitung berapa jumlah barang yang ada di gudang. Ya, tentunya harus apa ini? Harus melakukan ya tentunya minta break room-nya belum dikasih. Iya, harus masuk dulu. Ya, pada periode akuntansi dengan menggunakan sistem pencatatan periodik ini harus melakukan pengecekan fisik terhadap persediaan dengan cara mengukur dan menghitung berapa jumlah barang yang ada di gudang. Berarti harus gimana, Pak? Kita harus melakukan stok opnam. Ya kan? Itu kohos, saya bisa masuk tidak? Gimana? Ya, jadi tentunya harus melakukan apa? Melakukan penghitungan persediaan. Saya piket. Melakukan penghitungan stok yang ada di dalam di gudang. Ya, terima kasih mereka. Saya mau masuk selesai. Ya, berarti nantinya. Terima kasih, Bu. Ya, berarti nantinya tinggal melakukan perhitungan secara stok opnam. Biasanya stok opnam dilakukan pada akhir periode akuntansi ya. Biasanya itu akhir tahun. Menjelang tutup buku, persediaan kita harus hitung satu persatu semuanya. Dan itu dilakukan oleh tim akunting dibantu oleh karyawan yang ada di dalam pabrik. Ya kan kita nggak mungkin yang kebongkar satu-satu semuanya sendiri, harus ada dari karyawan yang di pabrik yang bantu kita menghitung semua produk yang ada di dalam seperti itu. Ya, jadi teman-teman nantinya tinggal melakukan pengecekan setiap produk-produk yang ada di dalam. Pak, kalau misalnya untuk produk-produk ini biasanya harus dilakukan dengan cara apa? Kita ngitungkan secara manual. Kalau memang perusahaannya perusahaan produk-produk perusahaan-perusahaan yang harus dilakukan perusahaan-perusahaan ini kan berarti dia harus ngecek persediaan mulai dari bumbu-bumbu, misalnya kalau perusahaannya adalah perusahaan menghasilkan bumbu dapur, atau kemarin saya info juga ya, saya pernah bekerja di salah satu perusahaan yang menghasilkan sosis,
dan juga pemotongan daging ayam, daging sapi, daging bebek. Nah, pemotongan daging ini kan persediaannya banyak. Selain dia jualan daging, dia juga jualan bakso, ada persediaan berupa bumbu-bumbu dapur banyak. Nah, kita tuh waktu stok opnam kita ngecekin satu-satu. Kita cek satu-satu, lalu kita hitung, dibantuin ya sama karyawan pabriknya ya. Jadi masuk ke dalam showroomnya, masuk ke dalam showroom tuh dalam bentuk kayak kulkas besar begitu. Kemudian kita masuk ke dalam, ya harus menggunakan jaket ya, ibaratnya kayak masuk ke daerah dingin, jadi kita harus menggunakan jaket tebal, kita hitungin semua stok daging, stok daging sapinya, stok daging ayam, sampai bakso-bakso yang sudah dibekukan, termasuk sosis semua yang sudah dibekukan di sana dan kita hitung satu persatu. Ya. Nah, di sana pada saat metode periodic inventory system ini akan melakukan pengecekan fisik terhadap persediaan dengan cara mengukur dan menghitung berapa jumlah barang yang ada di dalam gudang. Ya memang sih kalau kita pikir juga capek ya nggak sih? Nah itu dia kayak kalau misalnya kita bagian accounting harus ngitungin satu, 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 wah repot ya. Emang kalau saya bisa bilang bahwa accounting itu dia ibaratnya kerjanya jauh lebih melelahkan, lebih capek dibandingkan finance. Kalau finance dia lebih kerja sederhana. Kalau accounting kan bicara data banget kan. Kita bicara historical data. Makanya kita data-data yang udah lama kita harus keep dan juga kita harus benar-benar ngecek. Apalagi kalau di dalam metode periodic inventory system ini kita harus turun langsung mengecek ya. Benar nggak nih laporan persediaan? Ya, laporan persediaan barang, laporan penerimaan barangnya juga, dan lain sebagainya pun kita harus melakukan pengecekan, sudah benarkah atau belum, seperti itu. Ya, dengan cara mengukur dan menghitung berapa jumlah barang-barang yang ada di gudang. Nah, kemudian ini adalah contoh soalnya, teman-teman bisa lihat bersama. Tanggal 20 Mei 2015, perusahaan menjual barang dagangan secara kredit sebesar Rp200.000. Harga pokok penjualan persediaan barang dagangan itu sebesar 160.000 ya. Dia jual barang secara kredit 200.000 tapi menjual persediaan barang harga pokoknya adalah 160.000. Lalu bagaimanakah transaksi tersebut dicatat dengan menggunakan metode periodik? Ya. Bagaimana sih transaksi tersebut dicatat dengan metode periodik? Yang pertama, karena dia menjual barang secara kredit, berarti ada penjualan ya, penjualan bertambah, saldo normal kredit, penjualan taruh di kredit. Habis itu, karena kredit berarti muncul piutang usaha di debit, langsung taruh, piutang usaha di debit sebesar Rp200.000. Ya, seperti itu. Kemudian, kita masuk ke dalam metode perpetual system. Gimana nih Pak kalau metode perpetual system? Tadi kita sudah lihat metode periodik. Ya, sudah lihat metode periodik. Metode perpetual system, sistem pencatatan perpetual selalu membuat catatan setiap terjadinya mutasi persediaan. Ya, ada pembelian, penjualan, ataupun retur. Ya, untuk metode perpetual system ini, sistem pencatatan perpetual selalu membuat catatan setiap terjadinya mutasi persediaan. Ya, ada pembelian barang ya kita harus melakukan pencatatan. Lalu ada penjualan lagi pun kita harus melakukan pencatatan. Bahkan terjadinya retur penjualan pun harus dilakukan pencatatan. Ya, wah, tadi saya kasih contoh ya berkaitan dengan waktu di kantor lama ini kan saya kebetulan tadi ya perusahaannya perusahaan sosis atau penjualan daging, bahkan ada daging bebek, daging ayam, daging sapi kan. Nah, di situ dia juga selalu melakukan pencatatan. Pada saat membeli sapi, sapinya itu masih sapi utuh. Habis itu dipotong, ya. Untuk masuk ke Freshmart atau masuk ke dalam mallnya itu, karena kalau misalnya dia jualan daging, memang pasaran utamanya, ya akhirnya nyala. Ya, pasaran utamanya tuh dia sebenarnya ke hotel-hotel atau restoran-restoran. Sebenarnya
utamanya dia jual di mana? Dia jual di sebenarnya nih pusatnya itu di Pontianak ya. Kantornya, pabriknya tuh ada di sini juga di Tangerang, di Cikupa. Dia awalnya itu dia pusat di Pontianak, dia jual daging, jual sosis, jual bakso itu di daerah Pontianak dan di khusus di hotel-hotel atau restoran-restoran di sana. Nah, setelah itu mereka menggunakan metode perpetual system. Pada saat beli, lalu mereka jual, setiap ada retur pun mereka selalu membuat mutasi pencatatan. Ada penambahan daging sekian, berhasil dijual sekian, kemudian nantinya ketika menggunakan metode juga mereka sangat saklek ya. Apalagi kita kalau mau pakai di dalam pajak juga nggak boleh sembarangan ya nggak. Kalau misalnya di dalam pajak ini kan terkadang pada saat melakukan penghitungan kan itu menggunakan metode yang harus sama, tidak boleh berubah-ubah. Ya nggak, misalnya saya Pak dari bulan Maret sampai bulan April saya pakai metode yang beda ya Pak, nanti ganti lagi bulan Juni sampai akhir Desember saya juga pakai metode yang berbeda. Nggak boleh kayak gitu kan. Ya tentunya kita nggak boleh sembarangan seperti itu. Karena kalau kita udah menggunakan satu metode, ya metode itu seterusnya. Ya kan? Emang boleh Pak kita kalau misalnya ngerubah-rubah sendiri atau menggunakan metode yang berbeda sendiri kan nggak bisa kayak gitu kan. Saya pokoknya berubah lah Pak. Dari pertama sekarang saya pakai metode FIFO, habis itu pakai metode yang LIFO. Ya apalagi di dalam pajak juga udah saklek ya. Dalam rangka pemilihan metode persediaan. Seperti apa tuh Pak? Ya jadi persediaan, kan persediaan itu kan adalah suatu jenis aktiva atau barang yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau badan usaha saat tertentu yang akan dijual kembali atau akan dikonsumsi ya, dipakai dalam operasi normal perusahaan. Ya kan? Bila kita lihat eh, tentunya akan dikonsumsi atau dijual kembali dalam operasi normal perusahaan. Nah, metode yang dapat dipakai untuk menentukan besarnya nilai persediaan itu ada beberapa macam. Ya, nilai persediaan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap penyusunan laporan keuangan baik dalam neraca maupun maupun laporan perhitungan laba rugi. Nah, nilai persediaan yang tercantum dalam neraca menunjukkan nilai kekayaan yang berdasarkan prinsip hati-hati menghendaki nilai manakah yang terendah. Sedangkan nilai persediaan untuk kepentingan perhitungan laba rugi dihadapkan kepada kepentingan penentuan laba yang diperoleh perusahaan. Lalu bagaimana sih Pak menurut Undang-Undang Pajak ya, terutama Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ya, itu tentang apa? Tentang pajak penghasilan. Ya, menurut Undang-Undang Nomor 36 Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan dalam pasal 6 metode persediaan yang diperkenalkan dalam perpajakan hanya ada dua metode, yaitu yang satu rata-rata atau average, rata-rata atau average, dan juga metode FIFO first in first out ya, FIFO first in first out, pertama kali masuk pertama kali keluar. Kenapa sih Pak yang lain nggak boleh ya? Karena dari kedua metode tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan yang secara finansial menjadi yang secara finansial menjadi pertimbangan bagi wajib pajak mana yang akan dipilih. Ya, jadi kita bisa melihat ya, untuk yang first in first out dan juga average ini mempunyai kelebihan dan kekurangan yang secara finansial menjadi pertimbangan bagi wajib pajak mana yang akan dipilih. Nah, pertimbangan secara fiskal dari pemakaian metode perhitungan persediaan ini sama dengan pemakaian ya bagi dari pemakaian metode perhitungan persediaan ini sama dengan pertimbangan secara finansial
wajib pajak tentu akan memilih untuk memakai metode yang menghasilkan PPh terutang yang lebih rendah. Tentunya dia maunya pakai PPh yang lebih rendah, tapi kalau dari sisi Dirjen Pajak dia ogah nggak mau ya. Dia maunya wajib pajak menggunakan metode persediaan yang bisa menghasilkan PPh yang jauh lebih tinggi. Ya, jadinya kadang ini juga menjadi dilema bagi wajib pajak ya. Ketentuannya sudah seperti ini bahwa dalam undang-undang mengharuskan pemakaian metode FIFO, first in first out, dan juga average, ya kan? Seperti itu. Ya, jadi pertimbangan secara fiskal dari pemakaian metode perhitungan persediaan ini sama dengan pertimbangan secara finansial. Wajib pajak tentu akan memilih untuk memakai metode yang menghasilkan PPh terutang yang jauh lebih rendah. Ya, bila kita lihat metode rata-rata atau average, metode ini suatu metode penilaian persediaan yang didasarkan atas harga rata-rata dalam periode yang bersangkutan. Ya, besar kecilnya nilai persediaan yang masih ada, besar kecilnya nilai persediaan yang masih ada, dan harga pokok barang yang dijual. Dipengaruhi oleh metode yang dipakai dalam metode rata-rata adalah satu sistem fisik yang dibagi menjadi metode rata-rata sederhana dan metode rata-rata tertimbang. Ya, lalu yang kedua adalah sistem perpetual, metode rata-rata bergerak. Ya, karena kalau teman-teman lihat di sana, metode harga pokok rata-rata ini terlihat ya bahwa dipengaruhi oleh metode yang dipakai dalam metode rata-rata. Satu, sistem fisik yang dibagi menjadi metode rata-rata sederhana dan metode rata-rata tertimbang. Yang kedua adalah sistem perpetual, metode rata-rata bergerak. Nah, dengan harga pokok penjualan yang lebih rendah, maka akan menghasilkan laba kena pajak yang lebih tinggi atau PPh terutang yang lebih tinggi. Ya, jadi dengan harga pokok penjualan yang lebih rendah, maka akan menghasilkan laba kena pajak yang lebih tinggi atau PPh terutang yang lebih tinggi sehingga perhitungan persediaan yang akan menghasilkan PPh yang lebih rendah pada pemakaian bahan yang cenderung naik adalah mempergunakan metode rata-rata. Ya, seperti itu. HPP rendah menghasilkan laba kena pajak yang tinggi atau PPh terutang yang tinggi sehingga perhitungan persediaan yang akan menghasilkan PPh yang lebih rendah pada pemakaian bahan yang cenderung naik adalah mempergunakan metode rata-rata. Ya, kemudian untuk metode first in first out ya yang diwajibkan sebenarnya menurut pajak. Tadi kita udah lihat metode rata-ratanya. Ini adalah yang kedua adalah metode first in first out atau yang pertama kali masuk, pertama kali keluar. Nah, metode FIFO ini adalah metode penilaian persediaan yang menganggap barang yang pertama kali masuk diasumsikan keluar pertama kali. Ya, barang yang pertama kali masuk itu keluar pertama kali. Pada umumnya perusahaan menggunakan metode ini sebab metode perhitungannya sangat sederhana. Ya, pada umumnya perusahaan menggunakan metode ini sebab metode ini perhitungannya sangat sederhana, baik sistem fisik maupun sistem perpetual. Akan menghasilkan penilaian persediaan yang sama. Ya, baik sistem fisik maupun sistem perpetual akan menghasilkan nilai persediaan yang sama. Metode fisik yang didasarkan atas sistem fisik, nilai persediaan akhir ditentukan dengan cara saldo fisik yang ada dikalikan harga pokok per unit barang yang terakhir kali masuk. Bila saldo fisik ternyata lebih besar dari jumlah unit yang terakhir masuk, maka sisanya diambilkan dari harga pokok per unit yang masuk sebelumnya. Sedangkan pada sistem perpetual pencatatan persediaan dilakukan secara terus-menerus dalam kartu persediaan. Nah, pada sistem ini apabila ada transaksi penjualan, maka akan dijurnal 2 kali. Pertama, mencatat harga pokok penjualan, dan yang kedua, mencatat harga pokok barang yang dijual. Ya, pertama mencatat harga pokok penjualan, dan yang kedua mencatat harga pokok barang yang dijual, ya, seperti itu. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Berikutnya untuk contoh soal daripada metode perpetual system ini ya.
teman-teman bisa lihat ya. Jadi teman-teman tadi kita udah lihat ya bahwa memang di pajak itu lebih fokus kepada lebih mengharuskan menggunakan metode average atau metode first in first out ya. Nah, masih di dalam metode perpetual system, contoh soalnya, tanggal 20 Mei 2015, perusahaan menjual barang dagangan secara kredit sebesar Rp200.000. Harga pokok penjualan persediaan barang dagangan sebesar Rp160.000. Lalu bagaimanakah transaksi tersebut dicatat dengan menggunakan metode perpetual? Ya, penjualan kita akan akui ya, di tanggal 20 Mei 2015 karena penjualan posisi saldo normal adalah kredit, maka kita taruh di kredit sebesar Rp200.000. Lalu piutang usaha di debit sebesar Rp200.000. Ya, ini sama ya, kita sepakat ya, bahwa kita akan membuat jurnal itu terlebih dahulu. Penjualan di kredit, lalu piutang usaha di debit, ya, di dalam metode perpetual system. Ya, kan ini kan periodiknya sudah, yang perpetual system sekarang. Nah, untuk mencatat harga pokok penjualan persediaan barang dagangan sebesar Rp160.000. Jurnal kita adalah persediaan di kredit Rp160.000, lalu harga pokok penjualan di debit. Kenapa sih, Pak? Ya karena harga pokok penjualan itu saldo normalnya debit, makanya dia taruh di debit. Ya, harga pokok penjualan persediaan barang dagangan Rp160.000, pokoknya dia tuh kayak biaya. Harga pokok penjualan itu seperti biaya, dan lawan transaksi dari harga pokok penjualan itu adalah persediaan. Kalau kita udah dapat HPP-nya di debit, berarti lawan transaksi kita adalah persediaan sebesar Rp160.000. Nah, bila kita lihat ya, graf perhitungan perbandingan antara metode periodik dengan metode perpetual itu seperti apa. Ya, teman-teman bisa lihat di layar handphone atau di layar laptop teman-teman, itu pembelian kredit periodik. Kalau menggunakan periodik, pembelian di debit pada utang usaha di kredit. Itu adalah periodiknya. Kalau yang perpetual, persediaan barang dagangan di debit, utang usahanya di kredit ya. Oh Pak, ternyata kalau periodik dia pakai akun pembelian, kalau di perpetual dia pakai akun persediaan barang dagangan. Ya, sepakat ya kita ya dengan kondisi ini bahwa untuk pembelian kredit itu periodik, untuk yang periodik pembelian ada di debit, lalu utang usaha di kredit. Kalau yang perpetual persediaan barang dagangan debit, utang usahanya di kredit. Untuk biaya angkut pembelian tunai. Biaya angkut pembelian tunai, biaya pengangkutan pembelian di debit pada kas di kredit. Ya, biaya pengangkutan pembelian di debit pada kas di kredit. Lalu untuk perpetualnya, persediaan barang dagangan di debit pada kas di kredit. Ya, kalau teman-teman lihat di sana, oh ternyata Pak, kalau yang periodik mengakui biaya angkut pembelian tunai, dia pakai biaya angkut pembelian. Ya, biaya pengangkutan pembelian. Tapi beda Pak, kalau di perpetual dia pakai akun persediaan barang dagangan. Kok bisa ya? Padahal namanya aja keterangan deskripsinya, biaya angkut pembelian tunai. Ternyata di perpetual menggunakan persediaan barang dagangan. Karena, kenapa dia pakai persediaan barang dagangan? Karena biaya angkut pembelian tunai itu menambah besarnya persediaan barang dagangan. Ya, sebenarnya itu biaya angkut pembelian tunai kan kalau kita lihat di laporan harga pokok produksi, dia menambah persediaan barang dagangan loh. Makanya si perpetual dia pakai akunnya adalah persediaan barang dagangan di debit pada kas di kredit. Kemudian yang ketiga, retur pembelian kredit. Ya, untuk retur pembelian kredit ini, teman-teman, periodik itu menggunakan jurnal atau memakai akun utang usaha pada retur pembelian. Ya, utang usaha pada retur pembelian. Kok bisa sih Pak, utang usaha pada retur pembelian bukannya utang usaha saldo normalnya kredit? Ya benar. Karena kenapa nih? Kalau kita lihat jurnalnya ya,
Coba deh teman-teman lihat, pada saat kita beli barang secara kredit, jurnalnya pembelian pada utang usaha akan dikredit. Pada saat retur pembelian kredit, ya kita harus mengurangi utang usahanya dong, ya nggak? Tadi kan utang usaha kan saldo normal di kredit. Begitu adanya retur pembelian kredit, ya utang usahanya kita balik, di debit nih. Utang usahanya di kredit, sekarang kita pindah nih utang usahanya di debit. Utang usaha debit pada retur pembelian di kredit. Ya, utang usahanya debit pada retur pembeliannya di kredit. Makanya teman-teman lihat di situ, oh retur pembelian kredit berarti retur pembeliannya di kredit, utang usahanya di debit. Karena kita mengurangi besarnya utang usaha. Ibaratnya tadi ada utang usaha 100, Pak. Sekarang retur pembeliannya 20. Ya berarti kita harus mengurangi utang usaha kan. Kita harus mengurangi besarnya utang usahanya sebesar 20. Makanya utang usaha pada retur pembelian. Itu dari sisi periodik. Lalu bagaimana dari sisi perpetual ya? Karena tadi kita biaya angkut pembelian tunai, persediaan barang dagangan di debit, makanya kita taruh dia di kredit pada saat ada retur pembelian secara kredit. Ya, sorry kalau yang di retur pembelian kredit ini sama ya. Kita menggunakan akun ini nih, persediaan barang dagangan kan tadi di debit, sekarang kita pindahin ke kredit karena persediaannya jadi berkurang, ya enggak? Persediaan barang dagangnya jadi berkurang karena muncul apa? Adanya retur. Sehingga utang usaha pun berkurang. Utang usaha berkurang ya kita taruh di lawan transaksinya yaitu di debit. Ya, jadi utang usaha itu pasti selalu ada di debit karena mengurangi besarnya utang usaha. Ya, ini untuk mengurangi besarnya utang usaha, makanya utang usaha posisinya ada di debit. Kalau dari periodik lawan transaksinya retur pembelian, kalau di perpetual lawan transaksinya persediaan barang dagangan. Kemudian pembayaran potongan tunai, kita lihat untuk pencatatan periodik ada utang usaha di debit, ya, pembayaran potongan tunai, lalu ada kas, dan juga ada potongan pembelian, ya kan? Kan dia berhak atas diskon pembelian nih, berarti kasnya berkurang, kita kan akan bayar kan? Bayar ke siapa Pak? Bayar ke supplier. Kas atau bank di kredit, lalu ada pengakuan potongan pembelian, kredit, lalu ada utang usahanya di debit. Utang usaha di debit. Ya, jadi ada utang usaha debit. Utang usaha debit, Pak. Ya, karena kan kita mau mengakui pembayaran potongan tunai. Jadi ada pengakuan diskon, ya adanya pembayaran diskon. Dan dia dibayarkan secara tunai. Ya, jadi kasnya berkurang, lalu ada potongan pembelian dan utang usaha. Seperti itu. Ya, sebenarnya kita mau mengakui pencatatan yang ini nih. Kan kita udah beli pembelian kredit yang transaksi yang pertama. Lalu kita mau melakukan pelunasan, ya udah utang usahanya kita balik, potongan pembeliannya ada, kredit, lalu kasnya berkurang. Nah, kalau dari sisi perpetual, utang usahanya di debit, ya sama ya kita balik yang ini ya, utang usahanya debit, kita balik di sini, kemudian persediaan barang dagangan di kredit, dan kas juga di kredit. Karena kasnya kita bayarkan, kita mengeluarkan uang kas, sehingga persediaan barang dagangannya di kredit. Nah, kemudian kita lanjutkan, yaitu dari sisi periodik dia menggunakan potongan pembelian, sedangkan kalau dari sisi perpetual dia menggunakan nama akun persediaan barang dagangan. Nah, kita lihat perbandingan metode periodik perpetual, kalau yang tadi pembelian, yang ini adalah penjualan. Ya, kalau teman-teman lihat di sana, untuk penjualannya periodik, pada saat penjualan secara kredit, jurnal kita pasti sama ya, penjualan di kredit, saldo normal kredit, taruh di kredit. Lalu ada muncul piutang usaha di debit. Nah, untuk perpetual,
sama-sama menggunakan piutang usaha di debit pada penjualan di kredit, tapi dia nambah satu jurnal lagi ya. Tambah pencatatan jurnal lagi yaitu harga pokok penjualan di debit pada persediaan barang dagangan di kredit. Ya. Ya, kalau misalnya dilihat di sana, untuk yang perpetual, harga pokok penjualannya di debit pada persediaan barang dagangannya di kredit. Harga pokok penjualan di debit pada persediaan barang dagangan di kredit. Ya, kalau teman-teman lihat di sini, oh, berarti harga pokok penjualan debit. Harga pokok penjualan saldo normal adalah debit. Dia kayak biaya. Dan persediaan barang dagangan, ya, kok persediaan barang dagangan di kredit, Pak? Ya iya, karena kita sudah alokasikan itu ke dalam harga pokok penjualan. Makanya kita persediaan barang dagangannya jadi berkurang karena sudah dialokasikan ke dalam harga pokok penjualan. Kemudian yang kedua, retur penjualan kredit ya. Bagaimana Pak retur penjualan kredit? Kalau di periodik, retur penjualan di debit pada piutang usaha di kredit. Ya kan? Kok piutang usaha di kredit? Karena kita mengurangi besarnya piutang usaha yang tadi nih. Kita udah jualan, kita udah masukkan itu sebagai piutang usaha. Karena kita ada retur penjualan ya, berarti piutang usaha harus kita balik ke kredit. Debitnya adalah retur penjualan. Ya, itu dari sisi periodik. Kalau dari sisi perpetual, retur penjualan di debit pada piutang usaha di kredit sama. Tapi dia nambah lagi satu jurnal lagi yaitu persediaan barang dagangan. Tadi kan kita udah taruh di kredit, sekarang kita taruh di debit lawan. Balikin harga pokok penjualan tadi di debit, kita pindah dia ke kredit. Ya, jadi persediaan barang dagangan yang tadinya di kredit kita balik ke debit, harga pokok penjualan yang tadinya di debit kita balik di kredit, ya. Biar apa, Pak? Ya biar mengurangi besarnya penjualan tadi. Ya, seperti itu. Lalu yang berikut ya, yang ketiga, jurnal kita yang ketiga penerimaan kas dari piutang dengan potongan tunai. Ya, adanya penerimaan kas dari piutang. Ya, bagaimana nih Pak kalau penerimaan kas dari piutang dengan potongan tunai? Berarti kalau ini adalah penjualan, kita akan mengakui adanya penambahan kas kan. Kas di debit, lalu ada potongan penjualan di debit, dan piutang usaha di kredit. Kenapa Pak piutang usaha di kredit? Karena kan kita ngakuin yang ini nih. Piutang tadi di debit, sekarang kita taruh piutangnya di kredit. Piutang usaha kita debit, sekarang piutang usaha taruh di kredit. Lawannya kas, karena kita terima uang kan, namanya juga penjualan, terima duit, kas debit, potongan penjualan itu ada di debit. Ya, sebenarnya kalau mau biar lebih logika, lebih cepat ya, kalau yang namanya penjualan, kalau ada retur penjualan atau potongan penjualan, dia pasti selalu ada di debit. Kalau ada retur pembelian atau potongan pembelian, dia pasti selalu ada di kredit nih. Ya, tadi kita lihat nih, kalau di periodik, retur pembelian, potongan pembelian tuh dia ada di kredit. Tapi kalau kita bicara penjualan, dia pasti retur penjualan maupun potongan penjualan pasti selalu ada di debit. Jadi cara kalau teman-teman kesulitan untuk buat jurnalnya, cara ngafal cepetnya. Sebenarnya saya nggak menganjurkan teman-teman itu untuk ngafal, karena kita harus mengerti. Ya, kalau kita buat jurnal itu lebih baik kita mengerti daripada kita menghafal. Karena begitu nanti kalau dosen yang ngasih soal-soal yang aneh-aneh, kita udah nggak ngafal lagi, karena kita udah tahu logikanya tuh nalarnya begini. Nalarnya, oh iya ya, ternyata emang nggak perlu ngafal ya Pak, karena logikanya memang benar. Mengikuti apa? Mengikuti konsep dari persamaan dasar akuntansi. Jadinya cepet kita kalau ngerjain nih. Kita kalau dikasih jurnal yang aneh-aneh ada konsolidasi atau konsinyasi Pak, yang berkaitan dengan titip barang misalnya ke mall, titip barang ke misalnya Ramayana atau Matahari atau Hypermart, kita udah tahu jurnalnya, oh ternyata kalau nitip barang begini, jurnalnya seperti ini. Jadi jauh lebih cepat, ya kan? Nah, jadi kalau dari sisi periodiknya, kas di debit, potongan penjualan debit, lalu ada piutang usaha di kredit. Untuk yang perpetual, ya, kita sama menggunakan kas di debit, ya. Kok kas di debit, Pak? Iya, sama, bener ya. Karena kita menerima uang, kas atau bank pasti di debit.
Potongan penjualan pasti di debit, lalu piutang usaha yang tadinya di debit pasti kita taruh di kredit, ya kan? Tadi kan piutang usaha debit, kan piutang usaha juga nggak bakalan lama-lama di sini kan, dia nggak mungkin lama-lama gantung di neraca, dia harus dikonversi menjadi kas. Makanya piutang usahanya yang tadi di debit, pindahlah dia di sini di kredit, kasnya jadi di debit, seperti itu. Ya, jadi teman-teman bisa melihat ya perbedaannya tuh kayak begini. Oh, ini adalah versi dari periodik, yang ini adalah versi dari perpetual. Nah, kita lanjutkan dengan penilaian persediaan. Ya, di sini teman-teman bisa melihat penilaian dari persediaan ya. Kalau penilaian persediaan, ada yang pendekatan harga pokok penjualan. Kemudian pendekatan harga pokok penjualan, ada yang menggunakan sistem periodik. Penilaian persediaan, ada yang menggunakan sistem periodik, dan ada yang menggunakan sistem perpetual. Lalu juga ada yang selain pendekatan harga pokok penjualan. Ya, tadi saya sudah menjelaskan kalau dari sisi pajak, kita udah pasti harus menggunakan metode rata-rata atau menggunakan metode first in, first out. Daripada nanti teman-teman kerja 2 kali, sebaiknya setiap kali bikin laporan keuangan langsung aja pakai metode first in, first out atau pakai metode rata-rata. Daripada nanti udah telanjur, Pak, saya ngerjainnya pakai LIFO. Ternyata pajak nggak memperkenankan kita pakai metode LIFO. Jadi kerja 2 kali. Ya, mendingan dari awal tahun kita udah menggunakan metode first in, first out atau metode rata-rata. Karena itu yang diperkenankan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Nah ya, teman-teman tentunya berdasarkan tadi yang tadi saya kasih contoh ya. Kebetulan yang kemarin yang tadi saya bilang saya kasih contoh saya kerja di perusahaan yang menghasilkan daging. Atau dia jualan sosis, daging, bakso, kemudian ada daging bebek, daging ayam. Nah, perusahaan ini dia sudah menggunakan metode first in, first out. Jadi begitu kebetulan pada saat itu nggak ada orang pajak, jadinya yang mengerjakan adalah konsultan pajak. Ya, jadi konsultan pajaknya udah terima nih. Oh, ternyata dia udah pakai metode first in, first out pada saat melakukan pelaporan pajak. Jadinya kita udah menggunakan itu kan, metode first in, first out. Jadi dia karena tadi saya bilang yang satu pusatnya ada di Pontianak, ya, karena dia di Pontianak, dia menjual daging-daging segar ini ke restoran-restoran atau hotel-hotel yang ada di Pontianak. Dan yang di Tangerang ini juga sama, dia supply kepada restoran-restoran, hotel yang ada di daerah Tangerang, pokoknya Jabodetabek. Ya, pada saat itu juga mereka sudah menggunakan metode FIFO perhitungannya, dan pada saat kita menghitung atau melakukan stock opnam juga dilakukan oleh tim accounting maupun dibantu oleh karyawan yang ada di pabrik, ya. Karena kan kalau kita mengerjakan penghitungan stock opnam ini penting menurut saya, karena kenapa kita bisa tahu ya nilai real atau nilai fisik daging yang memang ada di dalam gudang. Dan apalagi gudangnya itu kan bukan cuma satu tempat, kalau satu yang gudang kering aja, dia khusus untuk yang bumbu dapur. Kalau gudang yang basah itu khusus yang daging, ya daging sapi, kemudian daging ayamnya itu dimasukkan di dalam showroom, yang dimana kita kalau mau stok opnam pun harus menggunakan jaket. Ya benar-benar udah kayak di luar negeri aja nih, kayak musim salju. Masuk ke dalam nggak bisa berlama-lama juga, makanya ngitung harus cepet. Ya, mana nih persediaan yang sudah dihitung, terus yang udah dijual ke customer, yang udah diolah menjadi bakso, ya. Jadi ada kalanya nih, mereka juga dari daging sapi itu nggak semua dijual secara mentah. Mereka olah lagi jadi bakso sapi. Lalu yang daging bebek juga sama ya, mereka juga jualan daging bebek yang ada kalanya mereka pilih ya udahlah kita olah lagi menjadi bakso bebek, dijual lagi ke pasaran yang ada di Tangerang. Ya gitu ya. Jadi ke hotel-hotel atau ke restoran-restoran yang ada di daerah Jabodetabek seperti itu. Nah, selanjutnya
Kita lanjutkan ya untuk penilaian persediaan ini. Tadi sistem periodik ada FIFO, LIFO, dan average. Dan yang perpetual juga sama, FIFO, LIFO, dan average, di mana menurut pajak yang diharuskan adalah FIFO dan average saja. Yang LIFO ini enggak, ya, tidak rekomen menurut pajak, karena pasti akan menghasilkan laba kena pajak yang kecil. Nah, selanjutnya, selain pendekatan harga pokok penjualan, menggunakan low cost of market, yang kedua adalah gross profit method, dan yang ketiga adalah retail method. Ya, ini kita bahas satu-satu nih ya. Metode pokok persediaan atau metode FIFO. Metode ini menyatakan bahwa persediaan dengan nilai perolehan pertama masuk akan dijual terlebih dahulu. Ya, namanya juga first in first out. Ya, yang pertama masuk adalah yang akan dijual terlebih dahulu sehingga persediaan akhir dinilai dengan nilai persediaan yang terakhir masuk atau dibeli. Nah, metode ini cenderung menghasilkan persediaan yang nilainya tinggi dan berdampak pada nilai aktiva perusahaan. Ya, bagus banget dong kalau persediaan nilainya tinggi akan menghasilkan laba yang baik bagi perusahaan. Makanya sama Dirjen Pajak atau dalam hal ini Kementerian Keuangan mengharuskan kita menggunakan metode first in first out supaya laba kena pajak kita menjadi jauh lebih tinggi. Padahal kalau menjadi wajib pajak mah ogah ya, kayak seperti itu. Nah, kita lihat contoh soalnya. Ya, bila teman-teman lihat di sana, perusahaan mencatat persediaan barang dagangan dengan metode first in first out. Berikut ini adalah data yang diperoleh selama bulan Maret 2013. 3 Maret, ya, pembelian 4.000 unit, harganya adalah Rp800. Selanjutnya, tanggal 10 Maret ada pembelian 12.000 unit, harga Rp880. Kemudian tanggal 26 Maret, penjualan 8.000 unit, harganya Rp950. Tanggal 29 Maret, pembelian 4.000 unit, harganya adalah Rp830. Nah, diminta berapa nilai persediaan akhir 31 Maret 2013. Lalu berapakah nilai harga pokok penjualan sebelum bulan Maret 2013, dan hitunglah laba atau rugi kotornya. Ya, kalau teman-teman lihat di sana, yang diminta nilai persediaan akhir, berapa nilai harga pokok penjualan sebelum bulan Maret 2013, dan hitung laba rugi kotornya. Nah, kita lihat di sini. Nah, karena pembelian, kita akan mencatat tanggal 3 Maret ya. Ini teman-teman ingat, menggunakan metode first in, first out. Oke. Ya, di situ ada pembelian tanggal 3 Maret, 4.000 unit, harga yang digunakan adalah 800. Ya, sehingga kita kalikan di sana ya, 4.000 unit dikali harga perolehan per unit 800, menjadi totalnya 3,2 juta rupiah. Oke ya, persediaannya kita langsung pindah ke samping kanan ya, nilai persediaannya adalah 4.000 dengan harga 800 ya. Nah, ini kita cuma ngulang doang karena teman-teman pasti udah tahu ya cara ngerjain menggunakan metode first in first out. 4.800 lalu pindah sini ya ke persediaan 3,2 juta. Kemudian tanggal 10 Maret pembelian 12.000, harga perolehan 880. Benar ya di soal ya. Nah, di sini kita langsung pindah ke persediaan, hati-hati karena kita sudah mengakui adanya tadi ya 4.000 persediaan, masukkan ke bawah, saldonya pindah ke bawah, 4.800, 3.200, lalu kita catat pembeliannya ada 12.000, harga perolehan per unitnya adalah 880. Totalnya adalah 10.560.000, ya kan? Oke, tanggal 3 dan 10 Maret, oke. Sekarang tanggal 26, ya. Untuk tanggal 26 Maret ini, adanya penjualan 8.000 unit, ya. Karena penjualan ada 8.000 unit, kita harus gunakan harga yang ada di mana, Pak? Harga yang ada di sini nih. Harga yang ada di awal. Makanya kita langsung split. 4.000 menggunakan harga yang pertama kali masuk tadi, yaitu 800.
4.000 kali 800, 3,2 juta. Lalu 4.000 yang kedua, kita ambil dari persediaan yang kedua dengan menggunakan harga 880. 4.000, lalu 880. Sehingga totalnya adalah 3.520.000. Benar ya? Maka dari itu, teman-teman langsung pindahkan ke sini. Ya. Di sini kan tadi sudah diakui 12.000. Sudah terpakai 4.000, berarti sisanya berapa? 8.000. Ya, 12.000 sudah terpakai 4.000, sisanya 8.000. Lalu 8.000 kita kalikan dengan 880, apakah benar 7.040.000? Nih, kita sambil ngecek juga ya, hitungannya salah atau enggak. Jangan sampai kita salah nih ngitungnya. 8.000 kali 880, 7.040.000, oke ya. Sisanya kan tadi 12.000 dikurangin 4.000, sisa 8.000, dan kita gunakan harga yang kedua. Kok nggak pakai harga pertama? Harga pertama udah habis, udah dipakai buat di sini nih, di tanggal 26 Maret. Makanya kita taruh di sini 880-nya. Kita pakai 880 karena 800 sudah terpakai. Total 7.040.000 rupiah. Ya kan? Lalu di tanggal 29, kembali lagi, di soalnya itu pembelian 4.000, harga perolehannya 830 ya. Nah, ini kita catat karena tadi saldo terakhirnya kan 8.880, kita pindahin ke bawah, lalu pindah ke bawah di sini, 4.830. Totalnya adalah 3.320.000. Ya, seperti itu. Per tanggal 29 Maret. Ya, teman-teman udah melihat ya kronologisnya. Oh, ternyata kalau yang pertama kali masuk, pertama kali keluar ini, kita gunakan harga yang pertama. Kita menggunakan harga yang pertama. Nah, jawaban soalnya untuk persediaan akhirnya gimana, Pak? Persediaan akhirnya teman-teman tinggal masukkan 7.040.000, 7.040.000 ditambah dengan 3.320.000. Totalnya adalah 10.360.000. Ya, itu benar gak tuh angkanya? 2, 4, 6, 3. Oke, benar ya, 10.360.000. Nah, untuk HPP-nya diperoleh dari 3.200.000 ditambah dengan 3.520.000. Ya, untuk perhitungannya adalah 3,2 juta. Ini 3,2 juta. Lalu kita tambahkan dengan 3 juta. Itu yang benar itu. Ya, coba kita hitung dulu. Ya, 3.200.000 ditambah dengan 3.520.000 diperoleh angkanya adalah 6.720.000. Ya, ini 3,2 ditambah dengan 3.520.000 ya penjualannya, sehingga diperoleh angkanya adalah 6.720.000. Jadi kita akan melihatnya dari sini angkanya. 3,2 ditambah 3,52. 6.720.000 adalah harga pokok penjualan. Lalu untuk laba rugi kotor, ya teman-teman bisa lihat penjualan 8.000 dikali dengan 950, ya, sama dengan 7,6 juta rupiah. Ya, 8.000 teman-teman lihat di sana penjualan. Lalu untuk dikalikan dengan 950, 7,6 juta. Coba kita lihat dulu ya. Ya, 950 adalah dari soal ya, 8.000, karena kan harga yang kita lihat dari soal ini nih. Penjualan 8.000 unit dikali dengan 950 unit ya. Dapat angkanya di sini 7,6 juta. Coba kita hitung dulu apakah sudah benar. 8.000 dikali 950, 7,6 juta. 8.000 kali 950, 7.
8.000 dikali 950, 7,6 juta. Nih, nih. Delapan ribu kali 950 sama dengan 7,6 juta. Lalu harga pokok penjualan 7,6 juta dikurangi dengan 6.720. 7.600.000 dikurangi dengan 6.720.000 sama dengan 880.000 rupiah. 7,6 juta dikurangi dengan 6.720.000 dapat laba kotornya adalah 880.000 rupiah. Nah, kita lanjutkan. Metode yang berikut adalah metode LIFO atau last in first out. Metode ini menyatakan bahwa persediaan dengan nilai perolehan terakhir masuk akan dijual terlebih dahulu. Ya, tadi nih sudah benar ya. 8.000 kali 950 dikurangi dengan HPP-nya dari sini, 6,720 dapat laba kotor 880.000 rupiah. Nah, metode LIFO menyatakan bahwa persediaan dengan nilai perolehan terakhir masuk akan dijual terlebih dahulu, sehingga persediaan akhir dinilai dan dilaporkan berdasarkan nilai perolehan persediaan yang pertama masuk atau dibeli. Ya, metode ini menghasilkan nilai persediaan akhir yang rendah dan berdampak pada nilai aktiva perusahaan yang rendah. Makanya oleh Dirjen Pajak itu tidak diperkenankan karena akan menghasilkan nilai persediaan akhir yang rendah. Ya, karena di situ nilai perolehan terakhir masuk akan dijual terlebih dahulu. Ya, jadi sehingga persediaan akhir dinilai dan dilaporkan berdasarkan nilai perolehan persediaan yang pertama masuk atau dibeli. Nah, contoh soalnya ya, teman-teman bisa melihat ya, untuk perusahaan mencatat persediaan barang dagangan dengan metode LIFO. Ya, dia masih menggunakan soal yang tadi 4.000 dikali 800 pembelian, 12.880, 8.950, 4.000 dengan harga 830 tanggal 29 Maret. Nah, sekarang teman-teman bisa melihat bagaimanakah pengerjaan metode last in first out ya, dengan menggunakan soal yang sama. Ya, dengan menggunakan soal yang sama. Nah, di sini harga untuk pembeliannya 4.000, harga perolehan per unitnya adalah 800, total 3,2 juta. Kita masukkan, persediaannya dimasukkan di situ, 4.000 kali 800, 3,2 juta, lalu 12.000 untuk pembelian dikali dengan 880, totalnya adalah 10.560.000 ya, ada pembelian ya tanggal 10 Maret. Nah, karena pembelian tanggal 10 Maret, 12.000 kali 880, teman-teman pertama masukkan dulu persediaan di sini ya, persediaan, lalu 800, kita turunin dulu ke bawah ya, karena kan ada saldo akhirnya ini harus kita tambahin. 4.800, kemudian ada pembelian lagi 12.880, sama dengan 10.560. Nah, di tanggal 26 Maret ini yang beda. Ada penjualan tanggal 26 Maret 8.000 dengan menggunakan harga 950 kalau di soal. Karena di sini adalah menggunakan metode LIFO, maka dari itu kita gunakan metode yang dengan menggunakan harga yang terakhir masuk, yaitu 880. Kalau tadi kita kan pakai yang FIFO pakai harga yang pertama. Sekarang kalau LIFO kita pakai harga yang terakhir. Ya, 8.000 dikali 880 dapat 7.040.000. Kita turunin lagi nih. Ya, 4.800, 3,2 juta. Tadi kan udah dipakai 12.000. 12.000 dijual 8.000, berarti sisa 4.000 unit. Kemudian harga perolehannya adalah 880. Ya, 12.000 dikurangi 8.000, dapat 4.000. 4.000 dikali dengan 880 menggunakan harga yang kedua, 3.520.000. Kemudian yang tanggal 29,
adanya pembelian 4.000 kali 830.000, 4.000 dikali 830, 3,2 juta. Kemudian kita masukkan yang ini tadi, 4.800, 3,2 juta, lalu 4.880, 3.520. Lalu yang ketiga adalah 4.000 adanya pembelian pakai harga yang sebenarnya 830, 3.320.000, ya kan? Nah, sekarang kita akan melakukan perhitungan persediaan akhirnya berapa, Pak? 3,2 juta, ya. 3,2 juta ditambah dengan 3.520, ini 3,2 juta, ditambah 3.520.000, kemudian ditambah dengan 3.250.000. Ya, ditambah dengan 3.250, coba 4.000 dikalikan dengan 950. 4.000 dikali dengan 950. Sorry. Ini kan, nah jadinya kalau tadi kan kita lihat di sini ya, kita lihat ya di sini ya, 3.250. Nah, ini kan 3,2 juta ditambah dengan 3.520, oke. Kemudian sisanya adalah 3.250.000. 3,2 juta ditambah 3.520, kemudian ya ditambah dengan 3.250.000, itu hasilnya sama nggak? 3.520 ditambah 3.250 dapat 9, bukan, kurang 3.200 dikurang 3.520. Ini bukan 3.520 ya, tapi yang benar adalah 3.320.000. Ini yang ini angkanya nih. Makanya saya cari nih 3.320.000. Jadinya ya teman-teman lihat di sini 3,2 juta ditambah dengan 3.520. Nih, 3,2 juta ditambah 3.520 ditambah dengan 3.320. Hasilnya itu harus 10.040.000. 3.200, 3.520 tambah 3.320. 10.040 ya, total yang benar. Berarti ini angka ini harus direvisi nih, bukan yang ini angkanya nih. Ini yang benar adalah 3.320.000 dapat 10.040.000. Kemudian untuk harga pokok penjualan adalah 7.040.000. Ya, ini harga pokok penjualan ini. Harga pokok penjualan 7.040.000. Nah, di sana penjualannya 8.000 dikali 950. Dari mana Pak? Dilihat dari soalnya ya. Soalnya itu kita lihat di dalam soal itu 26 Maret penjualan 8.000 unit dikali 950. Makanya 8.000 kali 950 dapat 7,6 juta rupiah. Lalu 7,6 juta ini dikurangi dengan 7.040.000 ya. Ini 8.000 kali 950 dari soal ya. Ini penjualan. 8.000 kali 950 dikurangi nanti dengan ini 7.040.000. Sehingga diperoleh angkanya laba kotor sebesar Rp560.000. Ya. Nah, untuk harga pokok persediaan metode rata-rata tertimbang, metode persediaan akhir ini akan menghasilkan nilai antara nilai persediaan FIFO method dan nilai persediaan LIFO method.
Ya, jadi menghasilkan nilai diantaranya ya, di antara FIFO dan LIFO. Nah, metode ini juga berdampak pada nilai harga pokok penjualan dan laba kotor. Dia pasti akan berdampak pada nilai harga pokok penjualan dan laba kotor. Contoh soalnya, teman-teman bisa lihat masih menggunakan soal yang sama dengan menggunakan metode rata-rata. Nah, jawaban soalnya kita masukkan sama pembelian 4.800, kemudian langsung dimasukkan di sini tanggal 10, 12.880. Nah, ini kita total. 4.000 tambah 12.000 adalah 16.000, kemudian 800 kita total 800 ditambah dengan 880 dibagi dengan 2, dapatnya adalah 800, ini kan adalah 16.000, kemudian ya kita bisa melihat di sini ya 800, 880. Itu adalah metode kita masukkan di sini. Kita tambahin dulu ya. Nah, kemudian di sini kan oke, berarti ya, jadi teman-teman caranya adalah setelah sudah mendapatkan angka daripada tanggal 3 dan tanggal 10 Maret, ya, tanggal 3 dan 10 Maret ini, lalu juta 760. Nah, 13 juta 760.000 ini kita bagi dengan 16.000 total unitnya. Dapatlah angkanya adalah 860. Nah, pada saat ada penjualan di tanggal 26 Maret, itu kan di soal, ya kalau kita lihat di soal itu kan 8.000 per unit, 8.000 unit dan Rp950. Berarti 8.000 ini kita bukan pakai harga 950, melainkan menggunakan harga yang tadi di sini. 8.000 dikali 860, dapat angkanya adalah 6.680. Benar nggak, Pak? Ya, 8.000 dikali 860. 6.880. Lalu kita masukkan di sini 8.860, 6.880. Lalu di tanggal 29, ya di sini kita nggak sum lagi nih, nggak jumlahin lagi. Kita langsung lanjut ke tanggal 29. Ya, di tanggal 29 itu pembelian 4.000 unit, lalu harga perolehan per unit 830. Nah, kita masukkan di sini 4.000, 830. Nah, seperti biasa teman-teman tinggal tambahkan di sini ya. Ya, di sini kan adalah 16.000 terus dijual 8.000. Berarti di sini adalah sisanya adalah sisa daripada 16.000 dikurangi 8.000, berarti sisa persediaan 8.000 dikali 860, 6.880. Kemudian tanggal 29 adalah 4.000 dikali dengan 830, sehingga totalnya teman-teman akan menggunakan, kita total 3.320.000, 3.320.000 ditambah dengan 6.880, 10.200 kita bagi dengan, itu kan sisanya 8.000 tambah 4.000, berarti 12.000. Ya, jadi 10.200 dibagi dengan 12.000. Totalnya adalah 850. Ya, totalnya adalah 850. Nah, untuk persediaan akhir 10.200.000
Ya, ini persediaan akhirnya nih 10,2 juta. Oke ya. Kemudian harga pokok penjualannya adalah 6.880.000. Ya, harga pokok penjualannya ini 6.880.000. Lalu untuk penjualan 8.000 dikali 950, 8.000 dan 950 berdasarkan soal pada saat melakukan penjualan 7.600.000 dikurangi HPP 6.880, maka laba kotor sebesar 720.000. Ya, kemudian ada lagi metode lain, yaitu metode eceran atau retail method. Metode ini menilai persediaan akhir dengan cara menghitung terlebih dahulu persediaan akhir berdasarkan eceran. Ya, metode ini biasanya digunakan pada perusahaan retail dan department store yang memperjualbelikan banyak jenis barang dengan frekuensi perputaran barang yang relatif tinggi. Nah, tujuan daripada penggunaan metode harga jual eceran untuk menentukan nilai persediaan dalam rangka penyusunan laporan keuangan jangka pendek, di mana tidak dimungkinkan untuk melakukan stok opnam, sebagai alat untuk menentukan harga pokok taksiran dari kuantitas barang yang ada di gudang, harga pokok persediaan akhir, sebagai pengawasan terhadap aktivitas pembelian, penjualan, dan mendeteksi adanya kemungkinan terjadinya manipulasi persediaan. Nah, tahapan dalam penentuan persediaan dengan metode harga jual eceran, pertama adalah penentuan besarnya barang tersedia untuk dijual. Penentuan besarnya barang tersedia untuk dijual dengan harga pokok dan harga jual eceran. Lalu ada penentuan cost ratio, ya, rasio perbandingan, rasio untuk harga. Kemudian penentuan besarnya penjualan bersih, penentuan nilai persediaan akhir menurut harga jual eceran, penentuan taksiran harga pokok persediaan akhir. Ya. Nah, ini adalah contoh soalnya, teman-teman bisa melihat ya berkaitan dengan kasus yang ada. Contoh soal harga pokok dan harga jual eceran. Ya, persediaan 500.000, pembelian 11.250.000, harga jual eceran masing-masing dengan persediaan awal, pembelian, dan penjualan. Nah, jawaban soalnya adalah persediaan awal tadi diperoleh angkanya 625.000 ya untuk harga jual eceran. Harga pokoknya adalah 500.000. Kita balik ke samping yang tadi kiri, kita pindahin ke kanan. Kemudian untuk pembelian 14 juta, 14.062.500 masuk ke harga jual eceran, harga pokok 11.250. Barang tersedia untuk dijualnya, kita tinggal totalin. 625 persediaan awal tambah pembelian dapat barang tersedia untuk dijual atau BTUD 14,687500 dan harga pokoknya 11.750.000. Untuk cost rasio 11.750.000 dibagi dengan 14.687.500. Ya, untuk cost rasio 11.750.000 dibagi dengan 14.687.500 sama dengan 80%, ya kan? Kemudian untuk penjualan sebesar 13.750.000. Ya, untuk penjualannya adalah 13.750.000. Itu dapat dari mana, Pak? Dari soal. Penjualan 13.750, persediaan akhir menurut harga jual eceran adalah 937.500. Dan itu diperoleh dari ya di situ tentunya kita bisa melihat ya berkaitan dengan angka ini.
Ya. Jadi persediaan akhir menurut harga jual eceran adalah di sini sebesar 937.500. Selanjutnya adalah persediaan akhir menurut harga pokok 80% dikali 937.500. Ya, diperoleh angkanya adalah 750.000 dikali 80%. 750.000 dikali 937.500 dikali dengan 80%, 750.000, sehingga harga pokok penjualan taksiran adalah 11 juta rupiah. Ya, untuk harga pokok penjualan taksirannya adalah sebesar 11 juta rupiah. Karena kan 11.750.000 tadi barang tersedia untuk dijual ya, harga pokoknya, lalu dikurangi dengan persediaan akhir menurut harga pokok 750, hingga 11.750 dikurangi 750 dapat 11 juta. Kemudian untuk yang penjualan 13.750.000 ini kita peroleh dari 14.687.500 dikurangi dengan 13.750.000. Dapat angkanya 937.500 sebagai persediaan akhir untuk harga jual eceran. Ya. Yang ini 14.687.500 dikurangi dengan penjualan, dapat angkanya persediaan akhir menurut harga jual eceran 937.500. Ya, kemudian ada gross profit method atau metode laba kotor. Nah, metode ini menilai penilaian persediaan bersifat estimasi. Penilaian persediaan berdasarkan pada persentase laba kotor perusahaan tahun berjalan atau rata-rata selama beberapa tahun. Merupakan suatu prosedur yang digunakan untuk menentukan taksiran nilai persediaan tanpa dilakukannya perhitungan fisik persediaan atau stok opnam, dan untuk menguji ketelitian data akuntansi apabila sistem permanen digunakan. Ya, jadi dalam metode ini sebenarnya lebih bersifat estimasi. Ya, rata selama berapa tahun. Nah, kita lihat contoh soalnya, teman-teman, di sini ya. Berkaitan dengan contoh soal yang ada, dari catatan pembukuan yang diperiksa, diperoleh informasi yang berhubungan dengan persediaan sebagai berikut. Persediaan awal 1 Januari, 75.000, pembelian 705.000, penjualan 930.000. Atas dasar tingkat laba kotor sebesar 25% dari hasil penjualan, maka sebesarnya nilai persediaan akhir per 31 Desember adalah sebagai berikut. Ya, teman-teman tinggal masukkan. Ya, ini menggunakan metode laba kotor atau gross profit method. Ya, penjualan 930.000, ya, tinggal dimasukkan, dikurangi dengan laba kotor 25% kali 930.000 adalah 232.000. Coba benar nggak tuh, Pak? Coba ya, saya uji juga di sini 0,25 dikali dengan 930.000 sama dengan 232.500. Itu kita kurangi dengan 930.000. Dapat 697.500. Benar ya? Lalu persediaan awal 1 Januari ada 75.000, tambah dengan pembeliannya dari soal, persediaan awal maupun pembelian 705 dapat 780.000. Harga pokok penjualannya, kita lihat di sana sudah diperoleh HPP 697.500 ya. Berarti 780.000 dikurangi 697.500 adalah 82,5 juta. 82.500 maksudnya. 780 dikurangi dengan 697,5
82,5. Oke. Nah, kemudian ada low cost of market atau harga terendah antara harga pokok dan harga pasar. Nah, metode ini diterapkan dalam kondisi persediaan tidak normal. Metode ini membandingkan nilai yang lebih rendah, ya, dia membandingkan nilai yang lebih rendah antara nilai pasar dan nilai perolehan. Nilai pasar yang harus dipilih itu dibatasi, ya, nilai pasar yang dipilih ini harus dibatasi. Dan metode low cost of market ini, prosedur penilaian persediaan yang dilakukan adalah dengan memilih nilai yang terendah antara harga pokok dengan harga pasar. Nah, metode ini diterapkan untuk menilai persediaan yang memiliki nilai di bawah cost awal yang disebabkan oleh kejadian-kejadian seperti perubahan tingkat harga, perusakan, dan lain sebagainya. Nah, kondisi tersebut tentu akan menyebabkan kerugian perusahaan dan barang, tentu pula perusahaan harus mengakui timbulnya kerugian tersebut. Nah, contoh soalnya teman-teman bisa lihat di sini, ya. Untuk contoh soalnya, kuantitas, komoditas ada kuantitas persediaan, perolehan per unit, harga perolehan, dengan harga pasar, ya, seperti itu. Nah, untuk jawaban soalnya kita lihat di sini, 400, persediaan, harga perolehan per unit 10,25, harga pasar 49,5. Nah, itu tinggal dimasukkan, lebih rendah yang mana nih, perolehan atau pasar? Kita bandingkan ya. Komoditas A, ya, Mami duluan. 4.100, harga perolehan, harga pasarnya 3.800, yang lebih kecil 3.800. Komoditas B, harga perolehan 2.700, harga pasar 2.892. Berarti kita pakai yang lebih rendah, yaitu yang 2.700. Yang C, harga perolehan 4.800, harga pasar 4.650. Lebih rendah 4.650. Untuk yang D, harga perolehan 3.920, harga pasar 4.130, lebih rendah 3.920. Nah, di sini teman-teman tinggal total adalah 15.070. 15. Nah, kita masukkan 3.800 tambah 2.700 tambah 4.650 tambah 3.920 sama dengan 15.070. Ya, itu adalah metode low cost atau yang biasa disebut dengan metode harga terendah, ya, harga terendah antara harga pokok dan juga harga pasar. Ya, kurang lebih demikian. Oke, untuk materi perkuliahan kita saya cukupkan sampai di sini. Ya, teman-teman tetap perhatikan protokol kesehatan, jaga kesehatan, gunakan masker, gunakan hand sanitizer. Kemudian sampai ketemu minggu depan. Bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga lancar sampai di hari kemenangan. Terima kasih, God bless you and Buddha bless you.